Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadis hadis Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Col, engap. Syarabul umur muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amnu wal afiyatu nikmatani magbubun fihima katsirun minan nas. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas. Jadi keamanan itu kan aman dan kesehatan itu adalah dua perkara yang suka membuat kita terlena. Ketika ada merasa aman, seperti model terjadinya longsor menurut syariat, bukan hukumullah ya. Kalau hukumullah itu nggak ada perlu ada sandaran syariat, kun fayakun, jadilah. Model longsor terjadi disyariatkan karena pepohonan-pepohonan yang ada di hutan-hutan ditebang. Itu kan mereka rakus karena pengen dunia terus, padahal besok belum tentu hidup itu. Akhirnya sampai dia merasa aman dari banjir tuh kan, tebangin pohon di mana-mana. Setelah dia tebangin, dia longsor. Ya kan? Setelah longsor baru dia sadar bahwa pekerjaan dia ini menghancurkan alam. Jadi semua perkara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bima kasabat aydin nas, jadi semua perkara yang akan ada kehancuran di alam dunia ini adalah karena ulah tangan manusia sendiri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Intinya seperti itu. Jadi kebaikan-kebaikan itu datangnya dari Allah, keburukan dari diri kita sendiri gitu. Jadi kalau udah lagi merasa aman dari banjir seperti itu. Begitu juga kalau makanya kan kemarin ada model kebakaran. Ya, dikatakan Nabi Muhammad SAW berpesan kalau seandainya Anda mau tidur, matikan yang berbau-bau ada api. Lamun tema lilin, kalau masih kita nyalain lilin, kalau mau tidur dimatiin dulu. Kalau lagi bakar-bakaran atau bakar sampah, suruh dimatikan dulu. Karena merasa aman, sembrono sendiri, bakar sembarangan, bakar-bakar sembarangan, ya kan? Intinya sembarangan, semau sendiri, akhirnya kebakaran. Gara-gara merasa aman, disinilah orang akan selalu hancur. Merasa aman bahwa dia nggak bakal dapat dosa, merasa aman bahwa dia bakal selamat, wah udah keliru itu. Orang pasti celaka. Makanya dua perkara ini pasti selalu bikin orang terlena, lupa aja akan akhirat, pasti lupa itu. Wal afiyatu dan kesehatan. Sama kesehatan juga. Kalau lagi sehat terus aja makan sembarangan. Ya kan? Perut makan pedas semaunya sendiri, ya kan? Sampai sakit perut. Udah sakit perut baru sadar bahwa kesehatan itu mahal. Ya kan bikin terlena ini. Lagi sehat, sholat tahajud nggak mau. Sedangkan Nabi menganjurkan untuk kita sholat tahajud agar sehat, banyak berjalan, banyak husnudzon sama Allah. Ya kan, banyak silaturahmi dengan orang. Nggak pernah kita lakoni apa yang dibicarakan atau dipesankan oleh Rasulullah SAW. Karena kita merasa sehat. Nah, setelah kesehatan itu dicabut oleh Allah, baru kita sadar, baru kita istighfar kepada Allah. Oh, saya ini sakit. Oh, saya ini gini, saya gini. Makan semaunya, hidup semaunya, hati nggak pernah dijaga, ya kan? Ketika dia merasa afiat. Nah, nikmatani magbunun. Nah, dua perkara ini selalu membuat orang terlena, lupa ketika sehat dia. Kerja aja terus sampai lupa ibadah, ya kan? Setelah dia sakit baru dia ingat ibadah. Kan keliru ini orang kayak gini. Jadi harus pinter-pinter kalau hidup di dunia ini. Ibadah harus, ya kan? Ibadah ya perlu, harus, bukan perlu lagi. Ini oli dalam kehidupan kita.
untuk mencapai kesuksesan yang abadi. Dunia itu nomor 2 gitu loh. Orang paling hancur itu kan ada, dunia itu kan fana, hancur, intikal, berpindah. Tapi ada lagi yang lebih hancur daripada dunia. Orang yang hatinya hubud dunia, pikirannya hanya kerja aja 24 jam. Enggak menyiksakan waktunya, pada maghrib mana pernah ingat sama Allah, ratib atau enggak baca sholawat, baca Al-Quran, sudah enggak pernah ingat dia. Tapi nanti tatkala sakaratul maut, yang dibutuhkan pasti adalah doa, adalah sholawatiyah. Makanya 2 perkara ini selalu menipu manusia gitu. Rasa aman dan rasa, ketika ada peperangan baru kita merasa ada huru-hara di Indonesia, baru kita merasa kita ini tidak aman. Padahal pas aman biasa aja, melakukan hal semaunya sendiri, ya kan? Saling hancur menghancurkan, ya kan? Saling hasud menghasud, sampai Indonesia ini menjadi negeri yang kurang makmur gitu ibaratnya kan. Itu gara-gara kita merasa aman ketika ada keamanan di Indonesia. Makanya hancurnya manusia itu ketika dia merasa aman dari segala hal. Hati-hati itu makanya. Ketika aman, manfaatkan keamanan itu buat ibadah, buat silaturahmi, buat tijarah yang halal, buat ibadah-ibadah yang lain. Sekarang mau ibadah susah, ya kan? Keamanannya sudah hilang. Karena apa? Hadis Rasulullah SAW ini terbukti. Tatkala kita sehat, tatkala kita aman, kita tidak mau ibadah. Setelah kita tidak aman, baru hati kita berteriak bahwa membutuhkan Allah Subhanahu. Di era zaman seperti ini kan sahabat udah nggak bisa dipercaya, keluarga sudah nggak dipercaya, semuanya nggak ada yang bisa dipercaya. Illa billahil aliyil azim, terkecuali kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, selama kita masih hidup di dalam dunia, kalau kita pengen selamat, sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu. Kita mengharap kepada manusia, Pak, lama-lama sehari 2 hari dia senang, 10 hari, 20 hari, 30 hari, pasti ada jenuhnya sama kita. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala selalu kita harapkan, Allah menjadi nambah cinta kepada kita. Ya, seperti itu. Jadi sandarkan hidup kita. Jadi makanya manfaatkan ketika negeri kita aman untuk beribadah, silaturahmi, mengadakan acara-acara kebaikan, mencari rezeki yang halal, ya kan? Ketika sehat kita pakai ibadah, ya kita pakai tijarah yang halal juga, cari uang yang halal. Manfaat khairun nas anfa'um bin nas, ya kan? Manfaatkan semuanya. Keamanan ini kita manfaatkan, kesehatan ini kita akan manfaatkan. Insyaallah kita akan masuk surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Tabrani an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu, adapun iman, ya arkanul iman ini berarti an tu'mina billah. Jadi gini sih ya, orang sekarang itu paham arkanul iman, ya kan? Arkanul Islam, ya kan? Hitungannya juga pas, kadang-kadang ada yang lupa juga arkanul Islam berapa, arkanul Islam berapa, arkanul iman ketuker, ya kan? Lucu-lucu orang sekarang. Terlalu memikirkan yang banyak dan melupakan yang kecil gitu loh. Rukun iman ini kan satu, beriman kepada Allah. Yang namanya iman, tasdik dari hati, percaya atas semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai banyak kufur nikmat di hati kita, diberi sakit aja. Makanya kan ada perkara-perkara, kita kan minta mati makruh itu hukumnya, ya kan? Dalam agama makruh itu, dalam syariat fikih. Tapi kita bisa minta mati kalau seandainya hati kita nih bilang gini, ya Allah, tidak percaya ataupun tidak menerima dengan bima qasam tahu, tidak menerima dengan semua pemberian Allah. Oh, saya sakit lagi, saya sakit lagi. Nah, ketika kita seperti ini, ditakutkan kita bisa menjadi kafir, maka dianjurkan oleh ulama kita untuk berdoa, ya Allah, seandainya hidup saya ini lebih baik, maka hidupkanlah saya. Kalau seandainya kematian saya ini lebih baik, maka matikanlah saya. Itu ketika kita tidak pernah mau menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu sudah benar kita berencana, tapi rencana Tuhan pasti jauh lebih indah daripada rencana manusia. Cuman kadang kita tidak sadar dan tidak mau bersyukur. Semuanya ada koridor masing-masing, ada takaran masing-masing.
Saya kan kemarin sudah bilang, inna ma'al usri yusro. Usri pertama itu pakai isim ma'rifat, ya kan, berarti kesusahan. Kalau namanya ma'rifat itu berarti satu orang. Kalau Muhammadun ya Muhammad satu. Inna ma'al usri yusro, yang kedua itu yusro, ya kan, kemudahan. Kemudahannya nakiro. Berarti setelah Allah menciptakan satu keburukan yang namanya pakai isim ma'rifat pasti satu. Itu satu keburukan, maka Allah akan usro, berapa ribu kebaikan akan mendatangi kita. Makanya ketika kita selalu ridho dengan pemberian Allah, insya Allah kita beriman kepada Allah benar-benar, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Dan derajat iman paling tinggi adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sebenarnya iman itu segini-gini aja. Contoh kalau iman kita nih kadarnya hanya 50%. Jadi yang naik itu bukan imannya, tapi kadar imannya. Kalau dinasehatin sama orang soleh naik jadi 70%. Oh saya ini dapat pesan dari Habib seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nggak dapat nasihat selama 3 hari ya turun lagi. Jadi iman mah tetap segitu. Cuman yang naik turun itu derajatnya iman tersebut. Ketika dapat nasihat naik. Kalau ingin selalu stabil hati kita, iman kita kepada Allah selalu kita mempelajari ilmu, bertemu dengan ulama, ziarah aulia, agar apa? Agar derajat iman kita ini selalu bertambah gitu loh, dengan keberkahan ilmu, keberkahan ulama, keberkahan aulia, keberkahan orang tua, keberkahan guru, banyaklah seperti itu. Tapi derajat iman paling tinggi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena beliau pertama orang yang mempercayai mukjizat Nabi Muhammad SAW, wan shiqaqul qamar, tatkala Rasulullah SAW diberi mukjizat oleh Allah, yaitu membelah bulan. Wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Kalau kita merasa beriman kepada malaikatnya Allah, Allah nomor pertama jelas. Raqib atid setiap hari. Kan kita nih suka kadang bingung, artis itu kan di sentro ya, disorot aja setiap hari. Itu kan ada waktunya, paling 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ke kamar mandi nggak mungkin disorot, ya nggak? Tapi Allah menciptakan 2 malaikat kanan di kiri kita, itu menyorot kita setiap hari. Mada ta'mal, mada tagul, naon nu ente diucapkan, apa yang ente ucapkan, apa yang ente bicarakan, apa yang ente lakukan, semua udah tercatat di malaikatnya. Allah sudah memerintahkan malaikat-malaikat Allah untuk mengawasi kita, dan pengawasan malaikat tanpa ada batas. Manusia bisa ada laparnya, bisa ada hausnya. Malaikat nggak mungkin. Wal malakul ladzi bila abin wa Malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya la akla la surba wala naumalahum. Tidak ada makan, tidak ada minum, mulai nunutan. Jadi iraha malaikat moal nyorot orang. Kita tidur, kita di kamar mandi, dimanapun masuk lubang semut, malaikat pencatat amal kita akan selalu ada. Maka sebelum kita malu dengan amal-amal buruk kita, maka perbanyaklah amal-amal ini. Dengan amal-amal baik, berbakti kepada orang tua, perbanyak sholawat. Kan malaikat pernah itu saya baca di kitab apa lupa gitu. Oh di ibadah apa kalau nggak salah tuh. Kayaknya begini. Kamu jangan membuat saya capek dengan semua amal-amal burukmu katanya. Kata malaikat seperti itu tuh. Kalau kurang kalau nggak salah perkataannya seperti itu. Berarti kan malaikat itu memang benar-benar Allah ciptakan beberapa malaikat untuk mengontrol kita, menshooting kita lebih mahal daripada artis-artis yang ada di alam dunia. Kita ini sama artis, tapi di depan malaikatnya Allah Subhanahu. Kalau kamu shooting yang baik-baik, maka kamu akan mendapatkan yang baik di akhirat nanti. Jangan kira kita ini nggak ada yang shooting, ya kan? Ada yang sorot, terus ada yang pantau, terus apa yang kita lakukan, apa yang kita perilaku, itu iman kepada malaikat. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Ya, Al-Quran, ya kita Al-Quran. Seperti sekarang terjadi penyakit yang namanya virus yang mengganggu kita kan. Al-Quran sudah memberikan cara. Lewat ulama-ulamanya Ibnu Sina mengatakan apa? Kalau kita mau selamat dari penyakit, itu kita harus ada ketenangan, tapi juga waspada. Nah di dalam Al-Quran sudah diberitakan, ini iman kepada kutub.
Apa kata Al-Qur'an? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hanya dengan mengingat Allah, ingat kepada Nabi Muhammad, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui jalur Nabi Muhammad, inilah yang akan membuat kita hati kita tenang gitu loh. Hati kita selalu sambung, selalu selamat dan mempercayai bahwa semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa idza rasyana yaqul lahu kun fayakun. Jadilah leungit gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Terus di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan fa inna dzikra tanfa'ulil mu'minin. Zikir ini satu kemanfaatan buat orang mukmin. Terjadi di sini. Yang bisa menangkal penyakit ini adalah ketika kita berzikir kepada Allah dengan berarti kan zikir itu ada manfaatnya. Man laisal wirid fahuwa kirid. Saja lemah utara baca wirid maka orang tersebut seperti monyet. Man laisal wirid bahwa kirid. Siapa orang nggak pernah baca wirid maka dia seperti monyet. Apa bedanya? Makan, terus dipoto, terus gerak-gerak, jalan-jalan, buka aurat semaunya sendiri, ya kan? Ngambil hak orang lain tanpa izin, ngerusak harta orang lain. Kalau monyet ya nggak punya akal, lah manusia, ya kan? Makanya hati-hati. Man laisal wirid fahuwa kirid. Seperti itu. Kemudian wa rusulihi, iman kepada rasulnya Allah. Kemudian wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Jelas harus itu iman kepada hari akhir. Wa tu'minu bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Nah ini yang meliputi kita yang paling penting, semuanya penting. Yang paling penting itu kita iman kepada qada dan qadarnya Allah. Soalnya ini urusannya dengan akidah. Kalau kita nggak terima dengan qada dan qadarnya Allah, kita bisa kufur, bisa kafir gitu loh. Jadi pokoknya intinya semua takdir, semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Idza nazalal qadar amyal basar. Kalau takdir Allah sudah turun, maka kita seperti buta. Ada apa ini? Kenapa terjadi seperti ini? Orang buta gimana sih nggak bisa lihat? Nah itu memang sudah tentuan daripada Allah Subhanahu, baik buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman watak manusia kadang-kadang nggak menerima. Dan manusia itu butuh dengan syariat. Yang bentar-bentar takdir. Kenapa kamu sakit perut? Saya makan cabai terus gitu loh. Makan yang pedas-pedas terus. Kan itu udah syariat. Walaupun hakikatnya dari Allah yang menyebabkan, makanya kan kata saya tadi apa? Semua kebaikan itu daripada Allah Subhanahu. Coba kalau di Nabi berkata seperti ini, bahwa kata Nabi, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum. Nggak ada perempuan kena penyakit mah, walaupun mayoritas yang kena penyakit mah lambung itu perempuan. Makan nunggu lapar dulu, sekalinya makan sebakul, sampai kita nggak bisa jalan, nggak bisa mikir, akhirnya tidur, ya penyakit semua, ya kan? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum. Biasakan teratur, tartib. Hidup itu biasakan tartib. Jam 7 makan, lapar nggak lapar makan. Jam 12 makan siang, ketika lapar nggak lapar ya makan gitu loh. Itu semua namanya kita syariat. Jadi jangan bentar-bentar takdir ya kan. Tawakal ini itu ya kan. Jadi semuanya kita ini butuh dengan syariat. Penting itu syariat karena kita bukan orang gila, ya kan, bukan orang majdub gitu loh, bukan orang gila sama Allah. Kita ini masih hamba-hamba yang kelas bawah yang butuh dengan syariat. Ketika kita nggak mau sakit perut ya kita jangan makan yang pedas. Ketika kita nggak mau tabrakan bawa motor ya jangan terlalu kenceng-kenceng bawanya. Walaupun menurut hakikatnya mau kenceng mau pelan ya tetap aja. Kalau Allah sudah mentakdirkan kecelakaan ya kecelakaan. Mati mau sakit nggak sakit mati, ya kan? Seperti itu, masya Allah. Semuanya sehari-hari kita ini sebenarnya dengan takdirnya Allah Subhanahu. Kita berkumpul di sini dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat, kita berjalan, kita makan, kita masuk kamar mandi. Jangan pikirnya begini, maksiat ini karena takdir Tuhan. Wah, keliru. Keliru, nggak bisa. Kayak gitu. Semua ente pikirin aja, pelajari gerak diam nih. Kalau dalam tauhid itu pelajari gerak diam coba. Kita naik, kita tidur, kemudian 5 menit kemudian kita seperti ini, kita seperti itu. Memang kira gerak sendiri.
Kalau yang gerakin memang ini bukan Allah, nggak mungkin akan mampu. Orang sedunia ini setiap di sini aja beda-beda. Hatinya ada yang gerak begini, matanya ada yang ngantuk, ada yang begini, ada yang nahan senyum, kan banyak modelnya. Itu semua Allah yang takdirin. Bergerak, tidur, ini, itu, apa. Semua kan, tapi harus ada sare. Kenapa lagi ngaji tidur? Berarti siangnya nggak tidur. Kenapa ngaji nggak bisa diam? Karena hatinya nggak tenang, begitu kan? Itu kan banyak. Jadi ada syariatnya tertentu dan semuanya biqada'in wa qadar. Dengan ketentuan Allah. Siapa orang yang tidak menerima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ditakutkan menjadi kafir, ya pasti kafir. Gitu loh. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita selalu bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu bersyukur, ya diberi nikmat seperti apapun bersyukur. Karena Allah itu menurunkan setiap yang diturunkan itu atas kadar yang benar-benar baik untuk kita. Seperti itulah. Makanya selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa terus selalu husnudzon kepada Allah, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Rahul Muslim an Umar radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka